Salam buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada saat ini terangkat dari kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Sampai jatuh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema dari renungan kita saat ini saya angkat, jadilah bijak atau berhikmat. Jadilah bijak atau berhikmat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan jadilah bijak, artinya bukan saja dari segi intelektual, tetapi juga dari segi cerdas spiritual dan cerdas emosional. Serta hal kecerdasan itu bersumber dari firman Tuhan. Cerdas secara intelektual, tetapi tidak cerdas secara spiritual dan emosional akan menimbulkan kegagalan. Oleh karena itu, melalui kitab Amsal ini, kita dibawa supaya bijak atau berhikmat. Saudara-saudara, bukan tidak banyak orang-orang pintar di negara kita Indonesia ini. Tetapi mengapa selalu ada permasalahan? Mengapa persoalan-persoalan tidak kunjung bisa teratasi? Profesor maha guru ada, tetapi dikarenakan kurangnya hikmat tersebut, cerdas spiritual dan cerdas intelektual tidak bergabung, itu akan menjadi permasalahan. Oleh sebab itu kitab Amsal ini mengajak kita untuk menggapai kebijakan hikmat tersebut di dalam koridor 3C, yaitu cerdas intelektual, cerdas spiritual, dan cerdas emosional. Harus bergabung, saudara-saudara. Dengan demikian sebagai anak-anak Allah kita bisa mengembangkan diri sesuai dengan talenta yang diberikan Allah kepada kita. Namun bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi orang yang bijak dan berhikmat tersebut? Caranya, saudara-saudara, memakai pendengaran kita dengan benar dan tepat. Karena memang mendengar itu adalah wujud nyata dari takut akan Tuhan.
Mendengar sangatlah penting saudara-saudara dalam kehidupan kita. Karena mendengar adalah bagian dari pendidikan. Dalam kitab Amsal dikatakan telinga itu digunakan bukan saja untuk pendengaran dan hanya mendengar, tetapi juga untuk kepatuhan. Tertulis di dalam Amsal 2 ayat 2. Karena itulah mendengar tidak hanya berarti mendengar, tetapi juga kepatuhan melakukan didikan. Anak atau yang dikatakan murid memusatkan perhatian dan pendengaran pada hikmat, termasuk menaati dan melakukan yang didengar oleh telinga. Dikatakan dengarkanlah dan perhatikanlah. Hal ini menekankan agar anak-anak dalam keluarga maupun sekolah menggunakan telinga itu untuk memperhatikan dan menaati dengan sungguh-sungguh akan didikan. Itulah sebabnya dikatakan juga saudara-saudara di dalam Rom 10 ayat 17, pentingnya pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ini saudara-saudara. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Amsal 4 ayat 1 sampai 9 ini merupakan refleksi atau pengalaman hidup Salomo yang mengatakan betapa pentingnya didikan dari orang tua. Artinya apa? Di sini Daud mengajak orang tua itu bagian dari pendidikan. Melalui firman ini Daud mengajak agar orang tua tidak menjadi orang tua yang asal-asalan. Harus memahami bahwa orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Saudara-saudara, di sini Salomo mengatakan pentingnya pendidikan, pentingnya didikan, agar kita tidak sepele akan pendidikan yang diberikan kepada kita. Di sini Daud, saudara-saudara, memimpin bangsa Israel sebagai orang tua yang mematuhi ajaran-ajaran Tuhan. Begitu juga Salomo. Dan tetap mengingatkan pengajaran-pengajaran didikan kepada Salomo. Salomo kepada rakyatnya. Hal itulah yang membuat Salomo menjadi raja yang penuh hikmat di dalam meneruskan kepemimpinan terhadap bangsa Israel. Salomo tetap memegang didikan orang tuanya di dalam memimpin bangsa Israel. Salomo meminta kepada Tuhan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa Israel. Walaupun Tuhan pada saat itu menawarkan kekalahan musuh kepada Salomo atau kekayaan dan umur yang panjang. Tapi Salomo bukan memilih semuanya itu, tetapi Salomo memilih hikmat, kebijaksanaan kepada Tuhan. Maka Tuhan melihat permintaan Salomo itu sangat baik dan memberikannya kepada Salomo. Allah melihat permintaan Salomo sangat tepat karena hikmat adalah dasar dari segala sesuatu kehidupan kita. Dasar dari segala keselamatan kita. Saudara yang terkasih, marilah kita melalui kebenaran firman Tuhan menjadi pribadi yang berhikmat dan bijaksana di dalam hidup ini. Dengan dasar pertama, dengarkan ajaran orang tuamu. Karena memang orang tua adalah Allah yang kelihatan, saudara-saudara. Jangan pernah sepelekan pengajarannya. Jangan pernah cuek terhadap orang tuamu. Kasihi dia, hargai dia. Kita harus menghargai orang tua dan menyayangi orang tua. Karena memang ketika kita, saudara-saudara, menghargai orang tua kita dan mendengar setiap perkataannya, secara tidak langsung di sana juga, saat itu juga kita telah menghargai Tuhan dan mendengarkan firman-Nya.
melaluinya, cepat dan lambat kita akan terberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Engkau berkati setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, Tuhan. Jadikan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan menjadi orang yang berhikmat di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.